Amel, Linda sini. Oke. Wah, banyak banget. Gimana cara ngabisinnya? Simbo ambil lagi ya. Ya. Emang sengaja dibikin banyak supaya bisa dikasih ke teman-teman yang lain. Wah, makasih Rania. Kamu baik banget. Iya, sama-sama. Rania gitu loh. Anak-anak sekelas aja suka ditraktir sama dia. Masa kita enggak sih? Oh, bentar lagi kan geng kita ulang loh. Kamu kasih aja ya, Rania. Tenang aja, aku udah siapin surprise buat kalian. Yeay! Rania! Ayo! Iya, Ma, bentar. Mbak, temenin teman-teman aku ya. Aku pengen pergi dulu. Nanti kalau mereka minta apa, Mbak kasih aja. Oke, siap. Mbak sana dulu ya. Iya, Mbak. Mbak minta aja ya. Ya. Papa. Pak, kamu mau dibawain apa, Pak? Papa, boleh ya nanti Rania beliin hadiah buat teman-teman yang banyak. Soalnya besok tuh ulang tahun geng Rania yang ke-4 tahun. Boleh ya, Pak? Boleh, please. Kamu nih lucu. Kayak anak ABG aja main geng-gengan. Papa kan nggak pernah muda aja. Anak kita ini kan udah besar, Pak. Bentar lagi mau SMP. Pak, nanti transfer yang banyak ya. Soalnya Rania pengen beliin hadiah spesial buat teman-teman. Boleh ya? Please. Rania, kamu kira Papa ini ATM berjalan? Walaupun Papa itu ngasih kita uang yang banyak, tapi kita harus hemat-hemat, ya kan, Pak? Kenapa sih? Nggak apa-apa kok. Papa ini kan kerja juga buat kalian berdua. Kalau bisa bikin kamu seneng, nggak apa-apa. Nanti Papa transferin ya. Beneran ya, Pak? Makasih, Papa. Itu baru namanya Papa tersayang. Kalau untuk anak gadis yang manis ini, selalu aja nurutin. Oh ya, Pak. Mama mau ketemu Sheila juga ya? Ya udah kalau gitu, Papa masih ada meeting nih. Mungkin nanti pulangnya agak malam ya. Ya udah. Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Udah seminggu saya cari nggak ada, telepon nggak diangkat, di WA nggak dijawab. Enggak Mbak, saya nggak mau belanja. Udah deh, nggak usah banyak alasan. Saya nggak mau tahu ya, balikin duit saya 100 juta, sekarang juga. Mbak, saya minta maaf sama Mbak, saya belum punya uang sebanyak itu Mbak. Mbak tahu sendiri kan itu yang pakai mantan suami saya, bukan saya Mbak. Lagian itu perhiasan lagi di Pegadaian Mbak, saya belum ambil dan saya juga belum bayar Mbak. Kalau bohong, pasti di tasnya ada uang kan? Enggak, saya nggak ada uang Mbak. Saya beneran nggak punya uang Mbak, bener saya nggak punya uang sama sekali. Dia tas kamu, bukan tas kamu. Ya Mbak, tuh Mbak lihat sendiri kan nggak ada uang sama sekali Mbak. Terus itu jadi maksudnya nggak mau tanggung jawab gitu? Mbak, saya belum punya Mbak, saya pasti bertanggung jawab. Oke, saya laporin aja ke polisi. Mbak, saya minta maaf, nanti saya bayar kalau saya udah punya uang, Mbak. Sheila, aku tahu beban kamu banyak, ditambah lagi kamu punya hutang. Kalau aku jadi kamu, belum tentu aku bisa seperti kamu. Ya, begitulah Mbak. Namanya juga single mother. Aku harus mencari uang untuk kebutuhan hidup aku. Beda sama Mbak. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Tunggu sebentar. Sheila, mungkin ini gak banyak buat kamu, tapi setidaknya bisa meringankan beban kamu. Kamu terima ya?
Apa ini, Mbak? Ini buat kamu. Mbak, makasih banyak ya, Mbak. Dari dulu Mbak itu udah baik banget sama aku. Udah. Ayo kita minum. Rania? Mah, tadi tuh aku habis dari toko mainan. Terus aku ngeliat boneka Barbie. Aku mau beliin ya, Mah. Please, 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 please. Sayang, di rumah kan boneka kamu masih banyak. Tapi ini tuh beda, Mah. Aku mau. Please, 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 please. Udahlah Mbak, cuman boneka kok. Mbak, Mah, Mama, aku mau boneka Barbie. Rania malu sama tante Sela. Udah kamu pesan apa? Ayo, pesan sama mbaknya. Enggak, aku nggak mau. Rania. Rania, kita kan udah belanja banyak buat kebutuhan kamu, buat teman-teman kamu. Uang mama udah habis. Lagian kan kamu tuh udah punya banyak boneka di rumah, Ran. Tapi aku maunya boneka itu, Mah. Pokoknya harus beli sekarang. Iya, tapi itu kan harganya mahal. Uang mama nggak cukup. Ya udah, minta transfer dari papa aja. Rania, kamu kan dengar sendiri kan? Tadi itu papa lagi meeting. Lagian papa itu baru aja transfer kita uang 4 juta. Beli itu kan bisa nanti, bisa bulan depan. Mama tuh nggak enak kalau mesti ganggu papa sekarang. Pakai uang mama aja. Pasti mama punya kan? Rania, kamu kan tahu kalau harga boneka itu 1 juta lebih. Uang mama nggak cukup. Walaupun papa itu sering ngasih kita uang, tapi kan kita harus hemat-hemat, Ran. Mama pelit. Mana nih bang, mobil gua lecet nih bang. Loh? Tabrakin mobil gua bang. Ini gua motor lu tabrakin. Gak bisa gitu bang, gua gak mau tahu lu harus ganti mobil gua bang. Gak bisa gitu. Lu harus ganti motor gua. Lu gimana nih? Gak bisa. Lu harus ganti rugi. Rania! Gak bisa. Lu mau apa? Rania, kamu mau kemana, Rania? Gak perlu. Lu harus Stella, aku ngejar Rania dulu ya. Aku tunggu di sini. Rania! ganti rugi. Gak bisa. Gak bisa. Lu mau apa? Gak bisa gitu. Rania! Rania, tungguin mama. Rania, kamu mau kemana? Ya, Rania. Rania benci mama. Tak sedikit pun membayangkan Mama bisa dia, Ma. tinggal Mama bangun. Mama, Mama bangun, Ma. Mama bangun. Kamu yang tenang ya sayang. Rania, Mas, mama kamu di mana? lagi ditanganin sama dokter, Mas.
Sehingga terjadi pendarahan di otaknya. Si pasien koma. Koma, Dok. Istri saya koma. Iya, Pak. Saya tinggal dulu ya, Pak. Mas, ayo duduk dulu mas, pelan-pelan. Ya Allah, Desi. Mas yang tenang ya. Jadi ini semua karena boneka kamu? Cuma gara-gara boneka kamu? Mama kamu jadi begini, jadi sakit, jadi koma. Mami Rania. Mas tenang ya mas. Mas gak boleh ngomong kayak gitu. Mas gak boleh emosi kayak gini, kasihan Mbak Desi mas. Ini semua salah Rania. Sayang, ini bukan salah kamu. Terus sekarang kamu jangan nangis ya, kamu gak boleh nangis. Ya, biar tante ngomong sama papa kamu ya. Mama, maafin Rania, Ma. Mas, jangan lakuin ini mas. Mas jangan sakitin diri mas sendiri mas. Ini semua gara-gara Rania. Kalau bukan gara-gara dia, nggak mungkin dia jadi koma. Mas gak boleh ngomong kayak gitu. Aku nggak tahu kalau Desi sampai nggak bangun lagi. Aku nggak sanggup kehilangan Desi. Kita nggak boleh ketakutan yang berlebihan kayak gitu mas. Kamu kan tahu tadi dokter ngomong apa? Mas, ini semua adalah takdir mas. Takdir dari Allah yang gak bisa kita tawar-tawar lagi mas. Maksud kamu apa sih? Mas pernah dengar kan kisah pasien yang lagi koma dan dia divonis sama dokter gak akan pernah bisa sembuh lagi. Tapi kenyataannya apa mas? Akhirnya Allah berkehendak lain. Itu namanya kesempatan kedua mas. Mendingan sekarang kita doakan supaya Mbak Desi cepat sembuh mas. Ya. Semua ini masalah aku. Selama ini aku sama Desi selalu manjain Rania. Semua yang dia minta selalu kami berikan. Makanya dia jadi anak yang manja, anak yang keras hatinya. Enggak mas, ini bukan salah kamu, bukan salah Mbak Desi juga. Mendingan sekarang kamu lihat kondisi Rania. Dia sekarang itu sangat terpukul mas. Karena dia melihat semua dengan mata kepala dia sendiri mas. Udah sekarang kamu tenang ya.
maafin Rania ya. Rania udah bikin mama sakit. Maafin Rania ya, Ma. Rania, doain mama cepat sembuh ya, nak. Nanti kalau mama udah sembuh, mama janji pasti mama belikan boneka yang kamu mau. Rania nggak mau boneka Barbie. Rania mau cepat mama sembuh. Mama jangan pergi ya, Ma. Jangan tinggalin Rania ya, Ma. Rania. Ma, kamu cepat sembuh ya. Supaya kita bisa berkumpul sama-sama lagi. Papa, Rania, mama gak kemana-mana. Mama akan selalu ada di hati Papa dan juga Rania. Mama pasti pulang, Pak. Doain Mama ya. Pasti, Ma. Maaf Pak, pasien butuh istirahat. Nanti sore akan diobservasi oleh dokter. Ya udah, kita keluar dulu ya. Aku tinggal ya. Makasih banyak ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, ini sih bisa buat 2 bulan. Kalau aku dapat duit sebanyak ini, bisa cepet lunas utang aku sama Mbak Miska. Mbak mau sesuatu biar aku ambilin ya. Tunggu sebentar. Mas Dewa sama Rania udah pulang, Mbak. Aku suruh istirahat. Sinta lagi di luar. Sila, makasih ya.
Kamu udah selalu mau nemenin aku. Makasih banyak. Mbak, Mbak gak boleh ngomong kayak gitu. Selama ini Mbak udah baik sama aku. Dan sekarang saatnya aku harus ngelakuin apa yang harus aku lakuin, Mbak. Apalagi kondisi Mbak seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Dewa, Mbak. Silakan, Mas. Ma, gimana? Kamu udah baik kan? Mas, Rania. Rania baik. Tadi udah aku pulangin ke rumah. Udah, kamu gak usah mikir yang berat-berat, ya? Mbak, Ma, kamu kenapa? Mas, Aku panggil dokter ya? Mas, biar aku aja ya. Sela, kamu jangan kemana-mana, kamu tetap di sini. Sela, kamu itu bukan hanya sepupu aku, tapi kamu juga teman aku. Teman terbaik. Dan juga aku mau kalian berdua menikah. Mama mau kemana? Mama? Mama? Mama mau kemana? Mama! Mama! Ma, suster, dokter, Ma.
Kau tiba. Apa? Sela pindah? Bukannya ini rumahnya dia? Bukan, dia ngontrak di sini. Terus sekarang dia pindah kemana? Saya nggak tahu, dia nggak bilang apa-apa. Yang saya dengar sih, dia nikah. Nikah sama siapa? Mana saya tahu, kontrakan aja belum dibayar. Mang, catnya yang rapi ya. Jadi dia udah nikah? Enak bener tuh orang. Utangnya banyak, mau kabur gitu aja. Awas ya kamu Sela, saya akan cari kemanapun kamu ngumpet. Buat keperluan kamu sama Sinta. Iya, makasih ya Mas. Oh ya, Rania juga perlu dibeli printer sama keperluan sekolah lainnya. Aku tugas keluar kota 3 hari. Kalian baik-baik aja di rumah ya. Iya Mas. Aku berangkat ya. Rania antar papa ya? Iya sayang. Hati-hati ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa salahnya aku pakai uang ini buat senang-senang? Tuh Mas Deo banyak duit ini.
Mang Darman makasih ya. Tolong barang-barang yang lain ya. Ya, siap. Baiknya. Bisa? Ya. Bagus kan baju ibu? Tadi ibu belinya 2 juta loh. Dan ibu beli di toko branded. Tadi sebenarnya ibu pengen warnanya gold, tapi mahal 10 juta. Bu, tapi nggak kemahalan ya Bu. Dan kita juga nggak beliin apa-apa buat Rania. Sayang, sesekali itu kita nggak apa-apa pakai barang-barang mahal. Sedangkan Rania itu juga sering hidup enak. Lagi barang-barangnya juga bagus-bagus. Tapi gak berlebihan Bu emangnya. Ya enggak dong sayang. Kita tuh pantas bahagia. Kita tuh pantas dapetin ini semua. Lagian gak sering kok. Ya kan? Iya juga sih Bu. Silakan minum. Iya, makasih. Misi Bu. Salah. Saya nggak butuh janji ya. Saya butuh kepastian. Lagian juga kan kamu tuh udah nikah. Apa susahnya sih minta sama suami kamu? Tapi Mbak, nggak mungkin saya minta uang sama suami saya buat bayar utang-utang saya. Pokoknya saya minta 10 juta. Bisa kan? Atau saya laporin polisi ya? Mbak, jangan Mbak. Saya mohon sama Mbak, jangan laporin saya sama polisi Mbak. Baik Mbak. Besok saya siapin uang 10 juta. Nah, gitu dong. Apa aku terus terang aja ya sama Mas Dewa soal utang aku? Enggak. Aku nggak mau Mas Dewa kecewa sama aku. Ntar dikiranya aku nikah sama dia karena alasan hutang. Almarhum Mbak Desi pasti nyimpan perhiasan. Kenapa aku nggak pinjam aja dulu? Toh dulu aku juga sering nolong dia. Bahkan pernah kasih uang buat dia, buat bayar hutang dia. Bu, kok barang-barang mama diberantakin? Enggak sayang, mama cuman mau ngerapiin aja kok. Bu, Rania butuh printer sama kertas HVS-nya. Kok nggak dibeliin? Ya ampun, duitnya kan udah habis buat belanja. Aku ada akal. Sayang, maaf ya, mama lupa beliinnya. Emangnya kamu butuh banget printernya? Iya, buat sekolah online. Sinta juga pasti butuh kan? Gini aja, gimana kalau kamu minta uang sama papa 5 juta? Enggak, jangan 5 juta. Kamu minta uang 10 juta. Kamu tahu sendiri kan, si Sinta juga butuh komputer. Tapi kan itu... Udah sayang, sekarang kamu telepon papa, terus kamu bilang kamu butuh uang 10 juta. Daripada kamu nggak ada printer, terus kamu nggak bisa ngerjain tugas. Gimana? Nih, kamu telepon papa ya. Apa?
10 juta? Tadi kan papa udah transferin 10 juta ke ibu kamu. Iya, Pak. Tapi Rania diminta ibu buat... Mas, gini loh mas, maksud aku. Rania itu dia nggak mau printer yang murahan. Dia tuh pengennya printer yang di atas 5 juta. Belum lagi biaya pengeluaran yang lainnya. Astaga. Kalau printer buat sekolah itu kan gak usah yang mahal-mahal. Ya udah nanti aku transferin deh, ya. Makasih banyak ya mas. Makasih ya mas. Bu, tapi Rania kan gak minta printer mahal. Udah, kamu tenang aja biar ibu yang tanggung jawab. Oke? Ya. Halo Mbak Miska, kita bisa ketemu nggak? Nanti saya kabarin tempatnya ya. Makasih Mbak. Apa nih, Mang? Ini Non, belanjaan si Non sama Nyonya. Oh, yang punya Rania ada? Non, gawat, gawat. Kenapa sih? Ada apa? Mang Sinta masuk ke kamar Mang Rania. Itu kan boneka aku. Kenapa kamu ambil? Rania, kita kan udah jadi saudara. Jadi ya milik kamu milik aku juga dong. Kenapa sih? Pelit banget. Gak bisa lah. Ini aku. Apaan? Balikin! 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 Wah! Ini apa lagi sih? Rania ini apa lagi? Ini Bu. Ini boneka kesayangan aku. Diambil. Rania, Sinta itu kakak kamu. Harusnya kamu ngalah sama kakak kamu. Masa pinjam boneka aja nggak boleh? Gak boleh Bu. Ini kan punya aku. Jadi mama. Sayang, sini. Kamu sakit, Bu. Udah jangan nangis. Sakit ya, Nak? Rania, kenapa sih? Kamu tuh jahat banget. Aku cuma mau minjam. Kamu sakit, Bu. Kamu lihat sendiri kan, tangannya jadi sakit gara-gara kamu. Masa pinjam boneka aja nggak boleh? Oh, sekarang kamu udah mulai kasar ya? Iya. Bu, aku tuh nggak ngapa-ngapain. Dia jatuh sendiri. Udah, diem kamu. Sini, sekarang ikut ibu. Ayo cepetan, ikut. Ini Mbak. Nah, gitu dong. Tapi ingat ya, ini cuma bunganya doang. Karena kamu nggak punya niat baik, saya jadi rugi besar. Loh, nggak bisa gitu dong Mbak. Mbak, saya ini beli perhiasan, bukannya pinjam duit sama rentenir. Ya makanya kalau beli bayar dong. Masa setahun nggak bayar-bayar? Iya, saya bakal bayar Mbak, tapi sabar. Apa kamu bilang, Sel? Sabar. Setahun ya, mestinya saya untung jadi buntung gara-gara kamu. Sekarang kan kamu udah punya suami tajir. Saya minta kamu lunasin 100 juta. Apa? 100 juta? Iya, saya tunggu 2 hari. Atau saya telepon suami kamu. Maksud Nyonya, kenapa gitu mau pinjam BPKB segala? Loh, emangnya kenapa?
Ini tuh mobil suami saya, berarti ini mobil saya juga. Nanti kalau Tuhan tanya gimana? Heh, emang apa urusan kamu? Mobil ini saya mau gadai. Apa? Mau digadai? Buat apanya? Oh, jadi sekarang kamu udah berani bangkang omongan saya? Iya. Kamu mau saya pecat? Maaf ya. Bu, jangan pecat Mang Darman, Bu. Yaudah, saya tunggu BPKB-nya. Kamu ikut ibu. Aduh, kok nggak bisa? Kok nggak diangkat sih? Nggak aktif lagi HP-nya. Kamu tuh kenapa sih, Dek? Dari tadi ke uring-uringan terus. Ini mah Restu mau ngingetin sama Rania kalau besok jangan lupa sekolah online. Tapi HP-nya malah nggak aktif. Tapi Mama kan sudah kabarin lewat grup WA. Pastinya juga dia sudah baca. Sudah kamu masuk sana? Lagi pula ini sudah malam. Waktunya kamu tidur. Ya. Iya, Mah. Rania, kamu tahu nggak? Mama kamu nyimpan perhiasan di mana? Wah, perhiasannya bagus banget loh, Mah. Iya dong. Ini kan pemberian hadiah dari papa kamu untuk Mama. Dan ini nanti akan Mama simpan buat kamu kalau kamu udah gede. Asik. Makasih ya, Mah. Ini disimpan di lemari. Ya enggak dong. Semua perhiasan Mama simpan di safety box di bank biar aman. Karena semua itu untuk kamu. Cantik kan? Cantik banget. Nih, kotaknya. Ah, iya. Tuh. Wah, cantik. Safety box. Di safety box. Hei, ayo bangun. Bangun cepetan. Ntar Bu, Rana masih ngantuk. Ngantuk. Nggak ada, bangun. Ayo bangun cepetan. Sekarang juga kamu harus jadi anak yang mandiri. Ya? Kamu nggak boleh malas-malasan kayak gini. Kamu tahu kan? Ibu kamu tuh meninggal gara-gara kamu. Tekanan batin gara-gara sifat kamu. Maksud Ibu? Ya udah, sekarang makanya kamu bangun. Kamu nggak mau kan? Papa kamu kecewa sama kamu karena kamu terlalu manja. Iya, Bu. Nih Non, kalau Non nggak bisa, biar Simbok aja yang ngerjain. Nggak apa-apa, Mbak. Lagian aku juga harus belajar mandiri kan? Beneran? Iya, nggak apa-apa. Astaga Kak Desi, kamu benar-benar nggak bisa ngajarin anak kamu. Bu, kamu ngapain sih bikin ibu kaget aja? Oh iya nih Bu, ngapain sih? Lah, Ibu suruh Rania nyapu. Udah, biarin dia mandiri. Bu, kok kita jahat sih Bu sama Rania? Sebenarnya tuh aku. Shh, udah kamu tenang aja. Ini tuh demi kebaikan hidup kita. Kamu mau terus-terusan dikejar sama Tante Miske, terus kita keluar dari rumah ini?
pernah membantah kata-kata Ibu Sela. Kamu harus tetap sayang sama mereka. Sama kakak kamu juga, ya. Viv, biar sekalian. Baiklah anak-anak, belajar hari ini sudah selesai ya. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan. Ya, Bu. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mah, nanti kalau ngasih soal jangan yang susah-susah dong. Baru segitu aja sudah nyerah sih. Oh ya Dek, Rania sudah 5 hari tidak masuk kelas. Ada apa ya? Nggak tahu, Mah. Atau jangan-jangan dia sakit lagi. Gini aja Dek, gimana kalau kamu ke rumahnya aja? Iya, Mah. Nanti Restu ke rumahnya Rania. Apaan sih ini? Boneka dari mamaku kok kamu rusak? Ya suka-suka aku dong. Mau aku lempar, kayak mau aku buang. Ya bodo amat lah. Kalau gitu benerin. Gak mau. Benerin. Bener-bener cari gara-gara ya. Ih. Apaan sih aku nggak main tangan nih sama kamu? Itu hukuman buat kamu ya. Kamu nggak boleh masuk sebelum ibu izinin. Paham kamu? Ya Allah, Non! Non! Bang Darman! Bang Darman, tolong! Ada apa, Mbak? Ada apa, Mbak? Ya ampun. Non, Non Rania. Non! Non bangun, Non! Masih lama nggak Rania perginya? Nggak tahu, Non. Lama kali. Soalnya tiap aku telepon, HP-nya Rania mati. HP. Aduh, Non Rania HP-nya rusak kayaknya dah. Ntar dah kalau pulang Simbo bilangin. Oh, makasih ya, Mbok. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum, Mbok. Waalaikumsalam. Ya, gue bohong dah. Anak-anak dibohongin. Ah, bodoh ah. Nyonya yang tanggung jawab. Nah, coba mama tangkap Rania. Rania, kamu itu benar-benar kuat dan tangguh. Mama sampai kewalahan loh ngejar kamu itu. Tapi Rania sekarang udah capek, Mama. Udah gak kuat lagi. Rania pengen ikut sama Mama. Rania, kita pasti ketemu kembali kok. Takdir pasti akan mempertemukan kita. Kamu pasti kuat menghadapi semuanya. Kamu harus tabah ya. Mama sayang sama kamu. Rania juga sayang banget sama Mama. Ma,
ternyata cuma mimpi. Kamu ini gimana sih? Bisa-bisanya kamu biarin Rania main hujan-hujanan. Kamu kan tahu anak itu badannya ringkih, dia tuh gampang sakit. Selama ini kamu tuh udah baik banget, tapi aku ngerepotin kamu terus. Emang semua ini salah aku sama Desi dulu, terlalu manjain Rania. Aku mohon sama kamu yang sabar ya, ngadepin Rania. Pasti Mas, Mas tenang aja ya. Aku udah anggap Rania itu seperti anak kandung aku sendiri. Aku berangkat dulu ya. Aku titip Rania sama kamu. Aku juga usahain supaya aku bisa pulang cepet. Pasti Mas. Nanti kalau seandainya panasnya Rania belum turun, aku bawa ke dokter ya Mas. Terima kasih ya. Kamu udah telaten ngejagain Rania. Sebenarnya aku sih khawatir, tapi aku minta sama kamu jangan terlalu manjain Rania. Supaya dia bisa jadi anak yang mandiri. Mas tenang aja ya. Sesekali juga nggak apa-apa dimanjain kok. Lagian Rania itu adalah anak yang baik, pintar, manis, dan dia juga sayang banget sama aku. Alhamdulillah, Rania adalah anugerah terindah yang Allah kasih buat aku dan Sinta. Justru hadirnya kamu dan Sinta itu anugerah terindah buat aku dan Rania. Makasih ya. Kamu udah sabar ngadepin Rania. Sama-sama Mas. Rania adalah anak kesayangan kita berdua. Bohong, Pak. Ibu bohong sama Papa. Ibu gak sayang sama aku. Tapi aku harus nurut kata Papa. Aku udah bikin Mama meninggal. Aku gak mau Papa kecewa sama aku lagi. Hampir lupa. Ini. Mau belanja buat kamu. Makasih ya Mas. Ya udah kalau gitu Mas, hati-hati ya, jangan lupa makan. Aku berangkat ya. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah Mas. Sinta? Sinta? Sayang? Sinta, Ibu punya uang banyak banget nih. Kemarin katanya kamu mau beli baju, boneka, semuanya, es krim juga kan? Katanya kamu mau belanja. Nih, Ibu punya uang banyak. Tuh kamu lihat ya. Kita shopping yuk. Mbak, aku tahu Mbak. Tapi uang 100 juta itu nggak sedikit Mbak. Saya pasti bayar utang-utangnya. Sela, saya udah capek ya dengar janji-janji surga kamu. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Kamu harus segera lunasin. Saya udah cukup sabar ya. Pokoknya kalau minggu ini kamu nggak segera lunasin, saya akan lapor sama suami kamu. Mbak Mika, Mbak. Makan,
biar cepet sembuh. Hanya yang gede. Ya Allah, Bu Robi. Ya ampun! Iya Nyonya. Apaan ini kenapa berantakan kayak gini, Mbok? Ini ini si No nggak makan. Makan dibuang-buang kayak gini. Iya Nya, iya. Beresin cepat. Iya. Rania. Kamu pikir ini makanan belinya pakai daun, ha? Ini pakai uang. Mulai sekarang kamu gak boleh makan, ngerti kamu? Tapi kok cuma segini? Kan aku butuhnya 100 juta. Aduh, aku harus gimana ya? Mana sih? Ini dia. Ini kan sertifikat rumah. Ini kan bisa aku jadiin uang. Dan urusan aku sama Mbak Miska bisa cepat selesai. Kok nggak aktif ya? Sudah seminggu lebih Rana nggak masuk. Apa dia sakit ya? Udah balik. Katanya masih sana 4 hari kok. Baru 3 hari udah balik. Iya, ada meeting yang harus di-cancel. Jadi aku bisa pulang cepat. Rania udah tidur ya? Mas, ntar aja ya laporannya. Aku tuh sekarang lagi pusing, Mas. Mang Darman itu pulang kampung, katanya ada urusan keluarga. Mang Darman pergi. Kok dia nggak bilang sama aku? Ya, aku nggak tahu, Mas. Assalamualaikum. Sebagai ibu tiri di rumah ini, saya benar-benar bingung, Bu. Kalau saya kasari Rania, saya takut aja kalau dibilang ibu tiri yang pemarah, ibu tiri yang jahat. Karena saya nggak mau dibilang kayak gitu sama anak tiri saya, Bu. Rania itu saya suruh belajar, tapi dia malah merusak printer dan laptopnya, Bu. Saya minta maaf ya, Bu. Mas, aku terpaksa buka di sini, Mas. Karena aku udah nggak tahan, Mas. Aku udah nggak tahu apa yang harus aku lakuin, Mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu gak cerita sih sama aku soal ini? Mas, aku nggak mau ganggu konsentrasi kerja kamu, Mas. Aku pikir aku tuh bisa nyelesain masalah ini sendiri, Mas, tapi nggak bisa. Ternyata susah, Mas. Saya benar-benar tidak menyangka. Karena setahu saya Rania itu anak yang baik, ceria dan penurut. Atau mungkin Rania belum siap dengan kehilangan ibu kandungnya. Bisa jadi, Bu. Karena akhir-akhir ini itu Rania itu jadi anak yang pendiam. Dan dia juga nggak mau temenan sama Sinta. Sedangkan Mbok Daryam sering banget ngeliat dia itu mimpi buruk. Dia mimpi almarhum ibunya.
Apa tidak sebaiknya Rania itu dibawa untuk konsultasi ke psikolog? Maksud ibu, anak saya menderita kelainan jiwa. Datang ibu ke sini. Masalah ini biar saya selesaikan sendiri. Sekarang saya mau ketemu anak saya. Iya, iya Mas. Saya takut aja kalau dibilang ibu tiri yang pemarah, ibu tiri yang jahat. Karena saya nggak mau dibilang kayak gitu sama anak tiri saya, Bu. Rania itu saya suruh belajar, tapi dia malah merusak printer dan laptopnya, Bu. Papa nggak percaya. Papa tahu betul kamu anak yang baik, ceria, penuh cinta. Papa nggak percaya kamu jadi seperti ini. Karena akhir-akhir ini itu Rania itu jadi anak yang pendiam. Dan dia juga nggak mau temanan sama Sinta. Sedangkan Mbok Daryem sering banget ngelihat dia itu mimpi buruk. Dia mimpi almarhum ibunya. Rania sayang. Papa merasa bersalah sama kamu. Papa belum bisa jadi orang tua yang baik buat kamu. Ngurusin kamu, jagain kamu. Atau kamu masih sedih, terpukul karena kepergian mama kamu. Maafin Papa ya sayang. Maafin Papa. Bu, saya minta maaf ya Bu, saya benar-benar nggak tahu apa yang sudah terjadi sama Rania. Permisi. Ibu, sebentar ya, saya tunggu sebentar. Mbak ngapain kesini, Mbak? Kamu kaget ya ngeliat aku kesini? Mbak, aku udah bilang kan sama Mbak ngapain ke rumah aku? Aku pasti bayar utang-utangnya, Mbak. Ya tapi kapan dong? Secepatnya. Sekarang, kamu kan janji hari ini. Mbak Dina, gimana? Apa? Harus Mas Dewa yang tanda tanganin? Rania. Papa!
Rania, ini apa? Mas, apa nggak sebaiknya kita bawa Rania ke rumah sakit jiwa? Aku takut aja Mas, kalau kita biarin, lama-lama dia tuh makin sakit jiwa. Pak, tapi Rania nggak sakit jiwa, Pak. Tolong jangan bawa Rania ke sana ya, Pak. Bu, jangan, Bu. Rania, sekarang ibu mau tanya sama kamu. Siapa yang udah nyore-nyore dinding kamar kamu? Terus kamu teriak-teriak ada hantu, padahal sebenarnya nggak ada hantu. Kamu mimpi buruk? Enggak, Bu. Rania nggak mimpi buruk. Dia manggil nama Rania, Bu. Rania nggak bohong. Rania kira itu Mama. Ternyata itu hantu, Bu. Wah. Ya udah, nanti kita bicarain lagi. Aku harus berangkat ke kantor. Iya udah Mas. Ini Mas. Hati-hati ya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Mang Darman. Mang Darman masih di Jakarta? Anu Mang, saya mau minta tolong. Non Rania mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Ya Allah. Itu apaan ya? Kain putih. Masa setan kainnya ketinggalan? Pakai nyuruh nyuci. Kalau setan mah bau kembang. Ini kok bau minyak wangi? Jangan-jangan ini setan-setanan semalam Non Rania nih. Oh, kalau gitu dia nih. Mas, apa nggak sebaiknya kita bawa Rania ke rumah sakit jiwa? Iya, aku takut aja kalau kita biarin nanti dia malah sakit jiwa. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi pada keluargaku? Kenapa Rania jadi seperti tertekan ya? Padahal Sheila sama Sinta itu kan baik. Salahku apa ya Allah? Halo? Siapa ini? Meske? Oh, ibu temannya istri saya, Sheila ya? Apa? Sheila utang 100 juta sama ibu.
Aku nggak sakit jiwa kan, Bo? Aku nggak mau ke rumah sakit, Bo. Tolongin aku ya, Bo. Iya Non nggak sakit jiwa, yang sakit jiwa menyonya. Simbo tahu kita harus kemana. Nyo, ayo jangan buang-buang waktu. Ayo, pakai sendalnya pakai. Buruan, dia cepetan. Mumpung gak ada orang. Ayo. Nanti depan komplek kita naik angkot. Si Non nginep rumah saudara Mbok aja. Buruan. Iya. Rania! Pelan-pelan sayang. Ada uang. Cukup semua akal-akalan kamu. Aku pikir selama ini kamu perempuan baik. Ibu yang baik, ibu yang sayang sama anak. Tapi ternyata selama ini kamu nyiksa Rania. Kelewatan kamu. Lebih baik kamu kehilangan kalian berdua daripada harus kehilangan Rania. Enggak. Biar apa yang ngurusin kamu sayang? Rania, Ibu minta maaf ya nak. Ibu tahu ibu salah. Kasih ibu kesempatan untuk jadi ibu yang baik buat kamu nak. Ibu minta maaf. Ibu janji ibu akan jadi ibu yang baik buat kamu. Rania, maafin aku juga ya. Aku tuh sayang banget sama kamu sebenarnya. Ini tuh bukan mau aku. Maafin aku ya. Kamu mau kan maafin aku? Udah cukup. Mas. Pergi kamu. Sayang udah sayang. Pak, kita maafin mereka aja ya. Rania. Pak, Rania nggak mau kehilangan ibu yang kedua kalinya, Pak. Rania, maafin aku. Makasih sayang.